berbagi rezeki dengan sanak saudara. Nah, seperti di belakang saya ini ada mobil di mana Anda bisa menukarkan uang lama Anda dengan uang baru. Nah, dan untuk mengetahui seperti apa jalannya penukaran uang dan nanti akan seperti apa sih peredaran uang selama Lebaran, saya sudah terhubung dengan Pak Ameriza M. Musa, ini selaku Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI. Pak, selamat siang, Pak. Siang, Mas El. Kira-kira sampai nanti Lebaran, ada berapa sih perkiraan rupiah yang beredar ini selama Lebaran? Jadi memang setiap menjelang Ramadan dan Idul Fitri itu terjadi lonjakan permintaan akan uang oleh masyarakat. Khusus untuk tahun ini kami prediksi kebutuhan uang untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri sekitar 195 triliun. Ini kalau dilihat dari tahun lalu meningkat sekitar 8% ya. Tahun lalu itu sekitar 180. Kenapa meningkat? Gitu. Soalnya ada beberapa faktor. Yang pertama tentunya saat ini pemerintah telah mencabut PPKM. Ya. Kemudian yang kedua, ekonomi kita diperkirakan masih tumbuh positif ya pada tahun ini. Dan yang ketiga, jumlah pemudik juga diperkirakan melonjak gitu. Jadi sehingga wajar ya kalau kita perkirakan ada peningkatan 8% tahun ini, sekitar 195 triliun. Kami komitmen untuk melaksanakan visi dan misi kami. Kami ingin dalam kondisi apapun perekonomian itu butuh uang. Maka kita berkomitmen untuk mewujudkan misi kami, yaitu tersedianya uang layak edar dalam jumlah yang cukup dan juga sesuai dengan pecahan yang dibutuhkan. Gitu. Nah, mengenai perkembangannya pada rata-rata ya pertumbuhan uang yang diedarkan itu mungkin angkanya masih sekitar 5% sampai 8% per tahun. Jadi kalau Mas El kaitkan dengan ekonomi, Mas, yang namanya ekonomi itu kan ada perkembangan PDB ya. Perkembangan PDB itu kan ada penengahan PDB nominal. Nah, jadi dengan ada pertumbuhan volume nominal yang bertambah kan uang juga harus bertambah gitu. Walaupun secara realnya nggak bertambah gitu. Jadi memang kalau kita lihat ini sejalan dengan pertumbuhan perekonomian gitu ya, yang masih cukup meningkat aktivitas ekonominya gitu. Nah, mungkin tradisi atau fenomena less cash society itu mulai tampak dari aktivitas di ATM, Mas. Sekarang ini secara rata-rata penggunaan ATM itu menurun, hampir di semua bank. Jadi ATM sudah menurun, volumenya menurun, bahkan jumlahnya juga menurun. Itu mengindikasikan bahwa banyak masyarakat sekarang yang udah mulai shifting itu. Tapi kalau angkanya berapa, itu perlu ada kajian yang lebih dalam ya. Pak Ameriza, terima kasih untuk waktunya sudah menjelaskan cukup banyak. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih Bapak. Ya, jadi seperti itu pemirsa, informasi terkait peredaran uang atau peredaran rupiah jelang Lebaran tahun 2023. Dari Fidianto, Kristonove, Business Talk. Ya, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai 195 triliun rupiah, saudara, dan kita tahu bahwa ekonomi bergeliat di momen silaturahmi Idul Fitri setiap tahun. Dan kira-kira berapa besar dampak yang mendorong ekonomi mengingat jumlah pemudik saat ini, tahun ini diperkirakan naik? Maka saya akan membahasnya malam ini dengan narasumber saya, tentu saja bahagia karena pasti banyak orang yang spending money ya. Narasumber pertama saya ada Pak Arief Sugianto, Waketum Apkasi juga, dan sebagai Bupati Kebumen. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah bergabung juga bersama kita Pak Sarman Simanjorang, Kadin Pengembangan Otonomi Daerah. Selamat malam Pak Sarman. Malam Iluna, Ya, salam sehat dan semangat selalu. Sehat selalu, dan tentu saja bahagia pengusaha ya, uangnya bakal cuan tahun ini ya. Ekonomi bergairah. Ekonomi bergairah. Dan tentu saja bergabung bersama kita Mas Cipta Wayan, Award Town Konten. Sama malam Mas Cipta. Oke, kita bahas dari segi ekonomi nanti ya. Kuartal 2 tampaknya akan ada kabar menggembirakan untuk ekonomi kita. Saya ke Pak Arief dulu kalau begitu. Pak Arief, kira-kira bagaimana kesiapan Pemda menampung lonjakan pemudik tahun ini yang itu diperkirakan sekitar 123,8 juta orang? Iya, untuk Kabupaten Kebumen paling tidak ada 100-an ribu ya. Dan kembali ke Kabupaten Kebumen, kita siapkan dengan rapat Ekwinda. Jadi ada semua stakeholder, Polres, Kodim, Kejaksaan, kemudian juga PMI, kemudian Orari, semuanya rapat bersama. Ini untuk melihat bagaimana potensi di Kabupaten Kebumen siap untuk menerima masyarakat yang kembali dan juga yang melintasi Kabupaten Kebumen. Karena Kabupaten Kebumen ini juga jalur lintasan. Ya. Kalau dari Jakarta akan ke Yogyakarta ini pasti melalui juga di Kabupaten Kebumen. Dan alhamdulillah secara
kesiapan kita untuk transportasi dari infrastruktur yang kita tahu di tahun 2022 banyaknya jalan yang cukup rusak. Ya, oke. Alhamdulillah Pak Presiden melalui Impres memberikan anggaran untuk pemerintah daerah dan sekarang sedang kita kebut untuk pembangunan infrastrukturnya. Jadi insya Allah nanti pada saat mulai puncak-puncaknya mudik sekitar tanggal 19 kita sudah siap di arus jalur untuk dilalui. Kita siapkan ada 8 pos untuk terpadunya 1 dan 7 pos pendamping yang siap untuk mendampingi masyarakat. Di dalam juga ada tenaga kesehatan dan juga kita lakukan cek kendaraan, kemudian juga cek dari kesiapan supirnya. Nanti akan kita masukkan di terminal tipe A, di Kabupaten Kebumen ada 1 terminal tipe A, kemudian yang 7 adalah terminal tipe C. Insya Allah secara kesiapan kita cukup siap. Oke, untuk jalan-jalan rusak itu diperkirakan akan selesai, sudah selesai? Sedang dikerjakan. Sedang dikerjakan. Oke, untuk menyambut jumlah lonjakan pemudik yang naik tahun ini. Tadi dari Bu Dita mengatakan bahwa mereka membutuhkan Pemda juga memperhatikan jalur arteri begitu ya untuk perbaikan begitu. Nah, itu juga sudah dikerjakan? Sedang dikerjakan. Sedang dikerjakan. Baik. Saya ke Pak Sarman, kalau begitu Pak Sarman, seperti yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan ya, kalau tahun ini angka pemudik naik sekitar 3 tahun lamanya setelah dibatasi begitu ya, selama 3 tahun. Nah, kalau dari perkiraan pengusaha, berapa uang yang mengalir ke kota-kota tujuan mudik? Ya, kami memang melihat bahwa tahun ini merupakan akumulasi daripada setelah 3 tahun kita melakukan mudik tapi masih ada pembatasan-pembatasan. Ya. Tahun ini kita sudah mengarah ke normal, ya setelah pemerintah mencabut PPKM, kemudian juga tidak lagi mempersyaratkan prokes misalnya, ya jadi artinya bahwa puncaknya memang tahun ini. Pertama, yang kedua ekonomi kita juga sudah mulai membaik. Jadi sangat memungkinkan masyarakat kita untuk pulang kampung. Nah tentu yang ketiga adalah modal ekonomi itu adalah pergerakan manusia. Semakin banyak manusia bergerak, maka di sana ada potensi perputaran uang. Nah dari data dari Kementerian Perhubungan bahwa jumlah pemudik tahun ini perkirakan sekitar 123,8 juta dalam hal ini. Nah kami melihat bahwa angka ini cukup besar. Kalau kita katakanlah satu keluarga itu 4 orang, maka 123,8 kita bagi 4 orang, ya suami istri dan anak 2, itu kita menemukan angka sekitar 30.752.000 keluarga yang akan melakukan perjalanan. Kalau rata-rata saja, ini kita rata-ratakan paling rendah, membawa uang sekitar 2,5 juta per keluarga. Maka perputaran uang berpotensi sekitar 76,9 juta triliun. Itu paling rendah, ya, paling rendah. Itu kalau 2,5 juta, tapi kalau kita 3 juta itu bisa mencapai 94,3 triliun. Ini perputaran yang luar biasa ke daerah. Ya, karena kita lihat mudik kali ini adalah pertama mudik antar kabupaten kota ada. Kemudian mudik antar provinsi. Kemudian mudik antar pulau. Kemudian mudik antar wilayah. Jadi dari Jawa ada yang ke Papua, dari Sumatera ada juga yang ke Kalimantan, itu perputarannya sih di situ semuanya. Jadi kita lihat memang bahwa berbagai sektor usaha ini akan mendapat keuntungan yang cukup besar. Karena kami lihat bahwa uang ini akan berputar pertama nanti di sektor transportasi. Darat, udara, laut. Nah, darat ini macam-macam nih. Ada yang namanya motor, ada mobil, ada rental, ada bus, ada kereta api. Ini juga akan mendapat perputaran uang itu. Kemudian juga kuliner. Ya. Katakanlah dalam perjalanan ke daerah tujuan pasti mereka akan mampir di restoran, rest area dan segala macam, kemudian hotel, penginapan, destinasi wisata, kemudian juga UMKM, makanan dan khas daerah, ada souvenir, ada kain batik dan lain-lain, warung dan toko. Jadi kami memang melihat bahwa pergerakan kali ini sangat-sangat bisa memberikan angin segar bagi ekonomi daerah. Nah, kira-kira masyarakat sudah mulai belanja, itu sudah terlihat kapan? Sejak bulan Ramadan lah katakan. Karena kan ada juga yang THR-nya udah keluar jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri gitu. Nah, kalau kita lihat sih awal Mei ketika mulai gajian, kami lihat pergerakan itu sudah mulai. Dan itu akan berlangsung sampai nanti menjelang mudik. Karena mungkin minggu depan THR akan cair.
Oke. Tentu akan mulai belanja-belanja, ya kan, apakah itu makanan, minuman, kain dan segala macam, baju, tas, untuk oleh-oleh juga dibawa kampung itu sudah disiapkan. Jadi perputaran itu sudah mulai dalam hal ini. Pak Sarman menunjukkan optimisme ekonomi, pengusaha happy karena tahun ini banyak masyarakat yang lebih loyal belanjakan uangnya. Nah, saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, apakah memang momen Idul Fitri ini bisa kita indikasikan nanti masyarakat jadi tidak pelit untuk belanjakan uangnya? Karena yang kita tahu juga masih banyak ya masyarakat yang simpan uangnya di bank karena mungkin kekhawatiran-kekhawatiran akan kondisi ekonomi yang belum baik. Ya, jadi ini memang tadi ini momen spesial ya, momen spesial. Kalau bicara Lebaran dan juga ekonomi, nah ini Lebaran itu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang khusus sekali karena histori data menunjukkan setiap kuartal kedua ketika terjadi Lebaran, kecuali pas kemarin karena pandeminya, itu selalu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Sumbernya dari mana? Ya memang karena kita sekali lagi kita selalu mencatat bahwa kan separuh lebih ekonomi Indonesia kan digerakkan oleh konsumsi kita sehari-hari, beli baju, beli kebutuhan sehari-hari. Nah, ketika Lebaran ini kan melonjak tinggi. Tadi Pak Sarman memperkirakan ini kan data macam-macam ada. Pokoknya angkanya kurang lebih 100 triliun lah. Kalau BI tadi menyebutkan sampai 195 triliun. Nah, ini sebenarnya duit ini kan kemudian yang mengalir ke tadi Pak Sarman sebut ke berbagai sektor. Berbagai sektor yang kemudian ini menjadi bahan bakar ekonomi untuk tumbuh. Jadi kita berharap kita dapat modal yang cukup untuk sepanjang tahun ini sehingga target pertumbuhan ekonomi pemerintah 5% itu bisa kembali tercapai. Itu kalau bicara tentang duit yang mengalir kemudian dibelanjakan, itu kan real ya. Real sebenarnya itu kan duit berputar masuk ke kantong masyarakat, masuk ke pengusaha UKM di daerah dan sebagainya. Lalu yang kedua sisi pemerintahnya sendiri, jangan lupa PPN itu kalau lagi begini karena orang belanja ya, ini melonjak di atas 50%. April itu biasanya melonjak tak tinggi. Nah, ini kan buat pemerintah menjadi pendapatan ekstra juga. PPH juga naik, ada THR. Gitu. Jadi dua sisi nih, buat ekonominya juga bergerak lancar, tapi buat pemerintah ini saatnya juga mengumpulkan pundi-pundi anggaran untuk tentu saja belanja untuk kedepannya begitu ya. Jadi menarik sekali. Nah, poin yang kedua adalah bicara tadi soal, nah selama pandemi ini menarik sekali. Ternyata duit dari 2019 kalau kita cek data LPS itu melonjak 32% dari 6.000 triliun simpanan masyarakat, sekarang angkanya udah 8.000 triliun. Nah, kenapa? Karena memang selama ini lebih banyak orang menahan uangnya. Nah, istilah ekonominya pent up demand, ada duit untuk belanja yang ditahan. Nah, kemarin sudah banyak mungkin dikeluarkan dan sebagainya. Nah, ini di saat-saat seperti ini pasti masyarakat akan mengeluarkan duitnya. Nah, harapannya kembali lagi ini kemudian menjadi bahan bakar ekonomi. Buat bahan bakar ekonomi dan kita bisa kembali pulih, tidak ada rasa kekhawatiran lagi, itu yang kita harapkan begitu ya. Saya ke Pak Arief. Yang namanya mudik juga kan berkaitan dengan orang-orang yang ingin bersenang-senang, lokasi wisata lah saya katakan. Kira-kira untuk semua kabupaten persiapannya terkait dengan lokasi-lokasi wisata sejauh ini seperti apa? Lalu kemudian ekspektasinya perputaran uang di situ berapa? Ya, tentunya kita selaku Apkasi menyampaikan ke seluruh jajaran bupati agar menyiapkan hubungnya atau perangkapnya supaya masyarakat ketika pulang juga berkunjung ke objek-objek wisata. Misalkan di Kabupaten Kebumen contohnya, kita dari 2020 kan pertumbuhan minus, 2021 3, dan 2022 kemarin sudah 5,7 di atas provinsi, cukup baik. Ini adalah seperti tadi Pak Sarman menyampaikan, digerakkan masyarakatnya. Jadi memang betul kita untuk objek wisata sudah kita siapkan yang dikelola oleh pemerintah daerah, kurang lebih ada 9 objek wisata. Kita juga bekerjasama dengan aparat terkait seperti Forkopimcam, kemudian ada Koramil, ada Polsek, kemudian kecamatan, bahu-membahu menjaga keamanan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah objek wisata tersebut harus berasuransi. Jadi ketika masyarakat hadir ke sana secara keamanan sudah terjaga dengan baik. Karena memang ngebludaknya luar biasa. Di objek wisata kami ada namanya Pantai Menganti. Ini sampai mengantrinya cukup luar biasa, dan biasanya pada saat Lebaran seperti kemarin itu sampai 16 miliar dalam kurun waktu hanya liburan saja, yang cukup besar. Ini baru satu kabupaten ya? Satu kabupaten, bayangkan ketika semua yang lain. Maka yang paling penting di sini adalah kesiapan dari seluruh pemerintah kabupaten dalam rangka menjaga supaya masyarakat ini tidak keluar dari kabupatennya. Ketika datang misalkan ke Kabupaten Kebumen, ternyata nanti liburannya ke tempat yang lain. Jadi harus event-event ini harus kita siapkan.
Seperti kemarin kita siapkan dari Kebumen International Expo, ketika juga pertumbuhannya cukup baik. Oke, tapi bagaimana untuk mengatur masyarakat? Biasanya kan membludak begitu ya. Maksudnya begini, jangan sampai orang yang berniat untuk berwisata justru banyak mendapati hal-hal yang kurang nyaman atau kesulitan begitu. Jadi mereka itu happy gitu ke tempat wisatawan. Kita bekerjasama dengan Pok Darwis, kita lakukan pembinaan bersama, kemudian ketika masyarakat hadir di arah jalan ketika sudah terjadi penuh, maka ditutup jauh-jauh sebelum sampai ke objek wisata, diarahkan ke objek wisata yang lain sehingga tidak terjadi pemampatan yang luar biasa. Biasanya ketika lebaran seperti ini, ketika dilepas maka setak justru tidak sampai ke objek wisata sehingga masyarakat akan kembali dengan rasa kecewa. Dari beberapa pengalaman yang pernah terjadi, sehingga ada kesepakatan dari seluruh objek wisata di area untuk jalan masuk objek wisata sudah ada petugas-petugas untuk mengarahkan. Sedang penuh, yang di dalam juga dikasih pembatasan. Ada sirkulasi terhadap pengunjung. Yang penting peraturan yang jelas, tepat, sehingga masyarakat yang ingin berwisata bisa aman dan menyenangkan dan gitu, nyaman sekali. Dan nyaman. Dan kita akan bahas sesaat lagi saudara, tetap di Mr. Bagaimana dari setiap kabupaten memanfaatkan momentum ini supaya tidak lewat begitu saja? Ya, contohnya kami sampaikan bahwa dengan adanya masyarakat yang kembali ke daerah masing-masing, itu diperbanyak event di masing-masing daerah. Kemudian daerah harus mempersiapkan juga bagaimana perangkatnya supaya lebih baik sehingga masyarakat juga mengeluarkan uang yang ada. Karena ketika masyarakat pulang terkadang juga uang tidak dikeluarkan, disimpan kembali karena memang yang mau dikeluarkan tidak ada. Ketika pulang ke misalkan ke kampung kami ke Kebumen, karena kegiatan tidak ada, masyarakat otomatis kumpul dengan keluarga, mungkin hanya satu pintu ke pintu yang lain, kemudian kembali habis waktu ke Jakarta kembali atau kota-kota besar. Tapi ketika ada kegiatan di objek wisata ataupun ada event-event yang disiapkan, maka dia akan mengeluarkan anggaran-anggaran yang sudah disiapkan untuk berbelanja di daerah. Kalau bisa semua kabupaten menyiapkan event-event heboh gitu ya, supaya masyarakatnya keluar, nggak cuma nongkrong di rumah, silaturahmi selesai. Betul. Supaya keluarin duitnya, belanja gitu ya. Kalau silaturahim 3 hari aja bisa habis. Nah, habis muter-muter kembali ke Jakarta. THR disimpan orang tua. Ya, saya ke Pak Sarman. Pak Sarman, kira-kira berapa besar sih pertumbuhan permintaan musiman di sejumlah sektor usaha kayak misalnya retail, makanan minuman, pariwisata, dan transportasi di setiap momen Lebaran kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan biasa? Kalau kita lihat sih memang bisa 2-3 kali lipat ya. Iya betul. Ya katakanlah misalnya seperti industri makanan dan minuman kita ya. Itu bahkan sebulan kita sebelum masuk ke puasa produksi mereka udah meningkat itu stok. Retail itu bahkan 50% omset Betul. itu lebaran. Oh. Ya, jadi itu sangat-sangat kondisi normal loh. Ya. Itu normal ya? Pandemi. Betul. Di kita UMKM produksi makanan kecil-kecil sampai kehabisan. Iya, betul. Jadi memang salah satu industri makanan dan minuman, UKM yang memproduksi makanan daerah ini juga akan sangat-sangat berdampak. Jadi memang kalau kita lihat secara umum sebenarnya hampir merata ya, hampir merata mendapatkan omset ya dalam hal ini memang. Jadi ya, mudah-mudahan nih harapan kita bagaimana agar pemerintah betul-betul mampu mengelola manajemen transportasinya lalu lintasnya ini. Karena dengan pergerakan hampir 123,8 juta orang ya dalam hal ini tentu ini bukan yang mudah ya. Dan salah satu yang terbesar ini mudiknya tahun ini. Sehingga memang Kementerian Perhubungan, Polri betul-betul harus mempersiapkan ini termasuk dukungan pemerintah daerah dalam hal ini. Sehingga kita harapkan mereka juga pada posisi dalam perjalanan happy sampai tujuan daerah happy juga, mereka juga membelajarkan berbagai kebutuhannya juga happy ya, sehingga kita harapkan memang bahwa dukungan ya kali ini terhadap pertumbuhan ekonomi kita akan signifikan. Ya, harapannya pemudik jangan sampai capek di jalan. Kalau capek di jalan lebih baik istirahat. Itu kita khawatirkan begitu. Itu kita khawatirkan begitu. Yang tadinya memang hari ini mereka udah sampai, udah bisa mulai membelikan uangnya, ternyata stuck di jalan. Nah ini bisa juga jadi istirahat di rumah nanti kebanyakan. Gimana Pak Rif? Bisa dirasakan nanti uangnya di Kebumen. Iya, kita siapkan misalkan tadi dari sisi posko, kita siapkan ada posko terpadu dan posko pendamping. Kemudian kita cek juga driver-driver untuk angkutannya, baik angkutan dalam kota maupun antar provinsi. Akapnya nanti juga kita cek ketika siap semuanya. Kemudian jalur-jalur lalu lintasnya kita kan kalau di Kabupaten ini ada
tiga poros nasional. Kita siapkan rambu-rambunya dengan baik, kemudian juga petugasnya kita kolaborasi, ada pemerintah daerah di Sudnya, kemudian Satpol PP, kemudian ada Polres, kemudian juga ada Kodim, dibantu juga dari teman-teman dari Orari, kemudian juga dari anak-anak dari Pramuka. Ini juga kolaborasi bersama menyambut masyarakat yang kembali diarahkan dengan baik. Rest area aja kita juga siapkan, ini sangat penting sekali. Jadi ketika mereka datang, ada juga yang pijit-pijit di sana. Nah, sehingga ketika melanjutkan perjalanan mereka akan fresh kembali. Diharapkan dengan adanya masyarakat tadi Pak Sarman menyampaikan pulang sehat dalam keadaan happy, maka akan berbelanja dengan baik di daerah. Benar. Mas Cipta, masih menyambung percakapan kita. Enaknya itu kan kalau kondisi orang sehat, nggak capek di jalan, pasti mereka bergeliat untuk belanja atau jalan-jalan lah katakan. Nah, setiap tahun kita selalu mendapati kondisi yang tidak terelakkan ya kemacetan. Masalahnya kemacetan mungkin biasa, tapi yang parah kalau macetnya itu panjang. Tahun lalu meski pandemi, kita lihat bahwa jalur arteri motor itu numpuk, begitu ya. Nah, apa yang bisa kita evaluasi? Ini kan soalnya setiap tahun ya Mas, artinya kan harus ada benang merah atau sesuatu yang kita pelajari dan kita cari solusinya. Karena setiap tahun orang pasti mudik, gitu. Silakan. Ya, pada dasarnya semua kan memang ini kembali lagi soal manajemen mudik secara total ya. Ya. Saya kira basisnya itu kan sebenarnya memang harus data ya. Jadi kan sudah ada proyeksi sekian yang mau berangkat. Lalu, nah di sini yang perlu disiapkan memang saya kira pasti sudah sangat disiapkan sih soal rekayasa. Ya. Lalu lintas itu yang paling penting. Jadi pastinya sudah ada simulasi. Jadi kalau misalnya bottleneck di sini harus jalur keluarnya di mana dan sebagainya, itu yang harus diupayakan dan konsisten dijalankan. Jadi simulasi yang terus menerus dan di situ memang harus biasanya dikembangkan sih berbagai skenario. Kalau skenario A seperti yang kejadian seperti ini, mesti bagaimana, skenario B bagaimana. Jadi skenario dan juga mitigasinya. Itu saya kira itu sih rumus standar ya yang harusnya sudah disiapkan oleh teman-teman di Kementerian Perhubungan, polisi, dan mungkin catatannya adalah bagaimanapun kalau lihat angkanya ini boleh dikatakan ini rekor tertinggi ya pemudik sejak mungkin sepanjang sejarah dari tahun lalu yang 80 sekian juta ya. Sekarang perkiraannya dan sejauh ini sih cukup tepat perkiraan itu. Nah, jadi akan ada gampangnya ini adalah ledakan yang luar biasa. Nah, kalau dibilang jalannya cukup nggak, pasti nggak kalau semuanya bareng. Pasti nggak kalau semuanya bareng. Nah, itu yang rekayasa itu yang terus-menerus ya kita harapkan supaya ketemu solusi yang paling baik supaya ya pasti ada macetnya sih. Cuma bagaimana bisa segera terurai sehingga ya itu lagi kembali lagi ini kan bulan kemenangan ya semuanya menang gitu. Menang. Jadi masyarakatnya menang juga, ekonomi nasional juga menang Begitu. Saya ke Pak Arif, kalau setiap tahun mungkin kira-kira di setiap kabupaten punya evaluasi apa ya setiap momen Lebaran selain dari kemacetan, lalu kemudian juga kita ngomong angka kecelakaan dan kawan-kawan. Contohnya kalau di Provinsi Jawa Tengah, kita dari pemerintah daerah menyiapkan bus-bus dikumpulkan satu oleh Pak Gubernur ini untuk menjemput masyarakat kita yang akan mudik. Jadi sebelum hari macet-macet itu puncaknya mudik, bus-bus ini kalau kita ada yang di Senayan, ada di lapangan Banteng dipersiapkan sehingga masyarakat diharapkan tidak menggunakan sepeda motor, tidak ada mudik bersama yang disiapkan. Kemudian juga rest area yang biasanya jaraknya pendek-pendek, masyarakat kemudian euforia membuka rest area, akibatnya macet berbarengan. Jika satu mampat maka yang lain juga ikut mampat. Ya, kita siapkan ada pengaturan rest areanya, dilengkapi juga ada tenaga kesehatannya di dalamnya, kemudian juga MCK-nya juga harus dicek oleh dinas kesehatan, jangan sampai ketika masyarakat menggunakan airnya pun tidak baku yang baik, kita juga didorong ke sana. Ada pembinaan yang kita siapkan. Jadi pada tanggal 4 April dari pemerintah kabupaten di kami itu sudah ada rapat Ekwinda membahas semuanya dari stok bahan bakarnya, LPG yang ada di masyarakat, bahkan THR yang ada diterima masyarakat, dan juga ada sosialisasi kepada para pengusaha-pengusaha yang ada. Diharapkan THR yang sudah diharapkan ekonomi bergerak, sehingga evaluasi yang kita fokuskan kalau daerah adalah bagaimana peningkatan ini bisa kita serap. Di objek wisata harus ramai, jangan sampai objek wisata menjadi tontonan saja tidak didatangi. Oke, baik. Saya ke Pak Sarman. Pak Sarman, kalau dari pelaku usaha sendiri, di luar dari kita mengatakan manajemen lalu lintas gitu ya, itu kan memang regulatornya begitu. Tapi sejauh ini biasanya
sering ada diskusi tidak antara pelaku usaha dengan regulator? Apa yang diinginkan oleh pelaku usaha supaya momen-momen besar seperti Ramadan ini tidak terlewat begitu saja? Ya, pertama untuk kepada pemerintah tentu harapan kita memang bagaimana agar yang tadi itu manajemen lalu lintasnya harus baik, ya, harus lancar, ya, supaya para pemudik kita tenang. Kemudian yang kedua, ya kami dari Kadin tentu meminta kepada seluruh pengusaha-pengusaha terutama di daerah, manfaatkan momentum ini dengan baik. Pertama adalah misalnya bagaimana pelayanan yang maksimal kepada para pemudik kita. Itu pertama. Kedua, jangan mentang-mentang karena banyak pemudik membuat harga yang jor-joran. Jangan juga gitu kan. Ya naik-naik yang wajar saja. Karena jangan juga membuat orang kapok. Jangan ada harga tembak. Betul. Jadi karena biasanya kan seperti itu ya. Hotel biasanya cuma segini naik 2 kali lipat. Kan orangnya double. Ya, itu harus diatur. Betul. Kalau bisa memang ini harus dikontrol. Yes. Ya ini kan kita harus memberi kesan yang baik karena ini kan berulang setiap tahun. Ya kan? Kalau saya nginap di satu hotel bagus, terjangkau, tahun depan juga saya akan kembali ke sana. Kan seperti itu. Experience. Betul. Kemudian juga UKM-UKM kita. Apakah itu yang UKM makanan dan minuman, ya dari segi kualitasnya harus dijaga, higienisnya harus dijaga. Kemudian juga souvenir-souvenir daerah. Jadi menurut saya memang bagaimana peluang ini ditangkap oleh pengusaha-pengusaha di daerah semaksimal mungkin dengan persiapan dan pelayanan yang terbaik, sehingga memang para pembeli terkesan dan tidak tertutup kemungkinan itu menjadi ajang promosi juga, ya di samping menjual mempromosikan berbagai produk mereka kepada para pembeli-pembeli. Oke, sebelum saya ke Mas Cipta, singkat saja Pak Arif, soalnya tadi mau jawab Pak Sarma, apa gimana supaya tidak ada yang namanya harga-harga tembak, bisa dikontrol nggak? Kita di objek wisata itu sudah dipapangkan pecel, misalkan harganya sekian, apa sih? Jadi masyarakat kita membayar loh, udah ada pasti harganya. Kemudian juga kita ada operasi di pasar untuk menyiapkan bahan baku makanannya itu betul-betul sudah sehat dan bisa pasar higienis. Jadi kita ada operasi pasar. Misalkan sayuran apakah mengandung pestisida terlalu banyak atau tidak, kita temukan itu rata-rata di teri sama di cumi, jadi mengandung apa itu namanya formalin. Jadi kita langsung adakan penyitaan, pembinaan, kemudian setiap barang-barang yang masuk dari sekarang dilakukan pengecekan terus, baik itu dalamnya maupun kadaluarsanya. Yang sudah kadaluarsa juga kita ambil, lakukan pembinaan, tentunya supaya masyarakat ketika berbelanja sudah pasti barangnya sehat. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Semoga semua daerah juga melaksanakan hal serupa. Mas Cipta, mungkin bisa disimpulkan dari redaksional supaya momentum ini benar-benar bisa mendorong ekonomi secara keseluruhan. Kesimpulan. Ya, pertama sebenarnya kita berharap benar-benar momentum Lebaran dan mudik ini ya menjadi momentum untuk, ini sebenarnya bisa dikatakan kita selama ini kan sedang dalam tahap pemulihan ekonomi, tapi tersandung ini. Nah ini semoga menjadi momen awal yang istilahnya puncak pemulihan, puncak pemulihan ekonomi ya kita harapkan, yang kemudian bergulir lancar berikutnya, begitu ya. Memang butuh kerjasama banyak pihak, pemerintah pasti, Kementerian Perhubungan, polisi dan sebagainya, pemerintah daerah, masyarakatnya juga harus tertib, diatur juga harus mau tertib ya. Belanja jangan ditahan-tahan, begitu ya. Jadi harapannya itu tadi kembali saya tekankan lagi, ini bulan kemenangan, kita semua menang. Semua menang, tidak usah beli. Gitu ya. Semua menikmati. Ya, semua menikmati. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber saya yang bergabung pada malam hari ini. Ada Pak Arif Sugianto, Bupati Kebumen, dan juga Waketum Apkasi. Terima kasih banyak. Selamat mempersiapkan jumlah lonjakan para pemudik ke masing-masing daerah tentu saja. Saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Sarman Simanjorang, Kadin Pengembangan Otonomi Daerah. Selamat cuan tahun ini. Gitu. Dan saya ucapkan terima kasih ke Mas Cipta Wayana, wartawan share konten atas pandangan redaksionalnya. Saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali.